Tes, tes, tes. Oke. Setelah lama sekali tak melanjutkan alur cerita dari manhwa ini, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan alur cerita dari manhwa satu ini. Rekap singkat dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, Kyung bertemu dengan seorang regresor. Dan ini adalah kali kedua dia menjalani semua situasi ini. Oke, gak usah lama-lama. Langsung aja ke episode selanjutnya. Kini, Kyung dibawa Kim Hyung Sung untuk pergi ke markasnya. Di situ terlihat banyak sekali orang yang diselamatkan dan dibawa Kim Hyung Sung untuk berlindung di markasnya. Diogo sangat kagum dengan tempat itu dan ia juga mempertanyakan bagaimana Hyung Sung menemukan tempat ini. Hyung Sung beralasan bahwa dia menemukan tempat ini secara kebetulan, tapi Kyung tahu sebenarnya Hyung Sung telah mengetahui tempat ini sebelumnya. Tak lama mereka tiba. Ada seorang wanita yang langsung berlari ke arah Hyung Sung. Ia dengan ramahnya menyambut kedatangan Hyung Sung. Dia sangat khawatir karena Hyung Sung tidak pulang-pulang. Dia yang melihat kelompok Kyung mempertanyakan identitas mereka. Hyung Sung menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan tinggal di shelter selama beberapa waktu ke depan. Kyung penasaran dengan wanita itu karena wanita itu terlalu ramah. Jadi dia menggunakan Meet AS untuk melihat status miliknya. Dan terlihat nama dia adalah Lee Ji-hye, umur 29. Dan setelah tahu umurnya adalah 29, Kyung sangat kaget. Ya, karena Ji-hye memanggil Hyung Sung dengan sebutan Opa. Padahal Hyung Sung masih berumur 22. Wadah. Ya, tahulah kalian Opa itu sebutan apalah. Selain itu juga, stat milik Ji-hye sangatlah ampas. Bahkan bisa dikatakan dia adalah beban. Di situ ada notif yang mengucapkan selamat kepada Kyung karena dia berhasil bertemu dengan pasangan hidupnya. Dia berpotensi menjadi pasangan hidup yang hebat. Ya, mereka berdua sama-sama memiliki stat yang ampas. Bahkan mereka sama-sama bergantung pada talent. Kyung yang mendapati itu sangat kesal karena baginya notif itu sangatlah ngawur. Tapi Kyung juga terus memperhatikan Ji-hye. Ia merasa Ji-hye memiliki ambisi dan egois yang tinggi. Ji-hye bertanya nama dari Daegu dan dia memperkenalkan dirinya kepada Ji-hye. Selain itu juga, dia memperkenalkan Kyung dan juga Hayan. Dengan tatapan sinis, Ji-hye melihat ke arah kaki Jung Hayan. Ia sadar bahwa kaki Jung Hayan sedang terluka. Selain itu juga Ji-hye menilai Daegu. Ia berpikir dengan tubuh dan equipment yang dimiliki Daegu, pastilah dia orang yang kuat. Dibandingkan dengan Kyung, ia merasa Kyung adalah orang yang lemah. Ya, dia menilai Kyung itu tanpa alasan, karena dia berspekulasi bahwa Kyung gagal melindungi Jung Hayan. Dengan muka sok ramahnya, Ji-hye bertanya kepada Daegu, "Apa kamu seorang tanker, Kak Daegu? Aku yakin kau pasti sudah menangkap banyak sekali monster." Daegu dengan polosnya membenarkan pertanyaan Ji-hye. Ia menjelaskan bahwa semua itu berkat bantuan dari Kyung. Dan dia juga berkata apabila bukan karena bantuan Kyung, dia pasti akan mendapatkan masalah besar. Mendengar itu, Ji-hye menyadari sesuatu. Ia juga dengan ramahnya menyambut kelompok Kyung. Dengan ramahnya juga, dia mendekati Kyung. "Kuharap kita bisa berteman baik, Kak Kyung." Melihat Ji-hye, Kyung sadar bahwa sikap Ji-hye sangat mirip sekali dengannya. Ya, bisa disebut Ji-hye adalah tipe orang yang sama dengan Kyung. Dengan senyum ramainya juga Kyung berkata, "Iya, aku berharap begitu." Orang-orang yang berada di shelter menyambut kedatangan Hyung Sung. Mereka sangat senang pahlawan mereka telah kembali. Dengan kembalinya Hyung Sung, mereka memiliki harapan besar dengan keselamatan mereka. Kyung berjalan sambil mengamati orang-orang itu. Ia tahu tempat ini terlihat aman untuk orang-orang seperti mereka, tapi bukan baginya. Kini, kita beralih ke keesokan harinya. Kyung yang sedang tidur harus terbangun karena mendengar suara Hyung Sung. Dia bertanya mengenai tidur mereka. Apakah mereka tidur dengan nyenyak? Daegu mengaku bahwa dia tidur dengan nyenyak. Ya, semua itu berkat Hyung Sung. Kyung memanggil Hyung Sung. Di situ dia berkata bahwa kemarin dia mengamati semua orang yang ada di situ. Dan Kyung sadar bahwa banyak sekali orang yang tidak bisa bertarung. Atau dengan kata lain, mereka tak memiliki keterampilan bertarung. Ia juga meminta maaf kepada Hyung Sung apabila perkataannya terlalu kasar. Hyung Sung juga mengaku
bahwa keadaannya sebenarnya tidak terlalu baik. Karena semua jatah makanan hampir habis dan mereka juga kekurangan manpower. Mereka harus melindungi 30 orang, bahkan itu bisa lebih. Kyong berkata kepada Hyungsung, "Hyungsung, semua jatah makanan yang kita dapatkan akan segera habis. Dan sekarang untuk melawan musuh juga sudah makin sulit. Kita mengumpulkan banyak beban daripada seharusnya." Mendengar kata beban, Hyungsung gak terima. Hyungsung menyangkal apabila orang-orang itu bukanlah beban. Tapi dengan dinginnya, Kyong berkata, mereka memanglah beban. Dia gak mau jadi sukarelawan. Karena perkataan Kyong yang nyelkit itu, Hyungsung hanya bisa menunduk diam. Sedangkan Dyogo berpikir Kyong ingin meninggalkan tempat ini. Namun Kyong menyangkalnya dan ia juga meluruskan perkataannya. Sebenarnya dia bukan bermaksud untuk ingin pergi dari tempat ini, tapi dia cuma ingin bilang kalau mereka terlalu lama bersantai di tempat ini, jadi gak ada manfaatnya sama sekali. Meskipun begitu, Kyong bisa bertarung dengan Hyungsung dan menolongnya, termasuk orang-orang yang ada di sini juga. Hyungsung yang awalnya putus asa, kini kembali ceria karena perkataan Kyong. Kyong sebenarnya sudah paham maksud dari kemauan Hyungsung. Kyong yakin semua ingin bertahan hidup dan pergi dari tempat ini bersama-sama. Dia berempati dan memahami pemikiran Hyungsung, tapi dia tidak bisa menjadi seperti Hyungsung. Kepribadian Kyong tidak bisa mengorbankan dirinya sendiri dan bekerja secara kooperatif dalam tim. Ya, bisa disebut orang yang egois. Hyungsung paham maksud dari Kyong. Ia yakin Kyong memiliki sesuatu yang Kyong mau. Yang langsung berbicara di dalam hati. Aku jadi penasaran. Apakah dia memintaku untuk mengorbankan diriku sendiri untuk kebaikan yang lebih besar seperti sifatnya? Arbiter, berhati bersih, yang ia miliki. Tapi sepertinya dia paham dengan mauku ya. Regressor kesayanganku, aku tidak bisa membiarkanmu meminum semua madunya sendiri. Kyong berkata kepada Hyungsung bahwa dia ingin ikut dalam rencana Hyungsung. Karena Kyong berkata seperti itu, Hyungsung sadar bahwa Kyong sudah mengetahui notifikasi aneh di titik awal yang mengatakan bahwa ada dua pilihan. Ya, benar sekali. Pada titik awal sosok Dewi itu memberitahu hanya beberapa orang terpilih yang telah menaklukkan tutorial yang bisa pergi ke benua. Dan kualifikasi untuk pergi ke benua adalah bertahan hidup, dengan kata lain, menyerang dan bertahan hidup. Namun, menurut Kyong, memilih bertahan hidup itu tidak mungkin dicapai. Namun itu akan berhasil jika beberapa orang memonopoli sebagian besar sumber daya. Jadi, apabila tujuan Hyungsung adalah bertahan hidup dan bukan menyerang, maka mereka seharusnya mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang tidak pandai bertarung. Bahkan apabila mereka tidak dimakan oleh monster, pada akhirnya mereka akan makan karena kelaparan. Bukankah itu sesuatu yang bisa disimpulkan oleh siapapun? Hyungsung tahu maksud perkataan Kyong. Oleh karena itu, ia ingin mereka bekerja sama dengan baik. Hyungsung pun mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Kyong. Dengan senyuman palsunya, Kyong menjabat tangan Hyungsung. Namun dalam hati, Kyong bergumam, "Ya, sebenarnya aku hanya ingin pergi denganmu, karena kamu seorang regressor." Kyong sadar cara Hyungsung menatapnya berbeda. Dia berpikir Hyungsung sebenarnya tahu kalau dia tidak sekuat itu. Tapi kemungkinan dia berpikir kalau Kyong mungkin saja berguna. Contohnya, seperti tipe seorang analis atau administrator. Kini, Kyong, Dyogo, dan juga Hyungsung pergi untuk mencari persediaan makanan. Terlihat sekarang mereka bertarung dengan segerombolan Monster Orc. Dyogo berperan menjadi seorang tanker yang siap menahan semua serangan Monster Orc. Sedangkan Hyungsung berperan sebagai eksekutor. Dengan kemampuan dan pengalaman Hyungsung bisa dengan mudah menghabisi orc itu. Tapi dari semua itu, Kyong hanya bisa diam menonton dan memberikan arahan. Ya, layaknya jenderal perang yang mengatur semua pergerakan pasukannya. Hyungsung merasa masih ada beberapa monster lagi di depan.
Jadi, dia akan memeriksanya. Yang mengerti, jadi dia dan Diogo akan mengumpulkan makanannya. Dan ternyata, tanpa disuruh, Diogo sudah mengumpulkan beberapa makanannya. Dia merasa tidak ada banyak monster di dekat titik awal seperti yang ia pikirkan. Karena di awal ada segerombolan monster. Kyung berpikir itu mungkin semua sudah disingkirkan oleh Hyungsung. Mendengar itu, Diogo bertanya, apakah Hyungsung ahli pedang atau semacamnya? Kyung menjawab, apabila dia juga tidak tahu. Ia rasa Hyungsung mungkin sudah melakukan sesuatu yang mirip dengan itu. Atau mungkin karena dia sudah menerima efek dari kelasnya. Mendengar kata kelas, Diogo menjadi murung. Ya, karena dia masih belum mendapatkan kelasnya. Kyung mencoba untuk menenangkan Diogo. Ia yakin kelas mereka akan terbuka tak lama lagi. Bagaimanapun bagi Kyung, Diogo sangatlah membantu. Jika bukan karena Diogo, dia mungkin sulit bahkan untuk sampai ke sini. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, Diogo kalau kena kata-kata manis dari Kyung, pasti langsung terkesima atau terharu. Namun, di tengah itu, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menampilkan beberapa kelas yang bisa dipilih oleh Kyung. Di situ ada Warrior, Archer, Magician, dan juga Commander. Tentu saja, Kyung yang mendapati itu sangat senang. Karena dia tak berpikir mendapatkan kelas dalam waktu yang dekat. Tapi, yang paling membuat Kyung penasaran adalah kelas Commander. Penjelasan dari beberapa kelas yang Kyung dapatkan. Kelas Warrior berada di Common Grade. Seorang warrior yang bisa bertarung di garis depan sangat penting untuk sebuah party. Meskipun efisiensi Anda tidak besar, Anda dapat beradaptasi dengan pedang, perisai, tombak, kapak, atau senjata jarak dekat lainnya dengan cepat. Nanti Anda dapat membuka kelas lainnya seperti Barbarian, Kinghead, Paladin, Cavalry, atau Mercenary. Endurance, Stamina, Strength, semua meningkat sebesar 1 poin. Archer berada di Common Grade, seorang pemanah yang mampu melakukan serangan jarak jauh. Anda akan mendapatkan pengetahuan tentang busur dan anak panah. Nantinya, Anda tidak hanya akan dapat mengubah kelas menjadi thief dan assassin, tetapi Anda juga dapat membuka kelas tertentu untuk pemanah seperti Spirit Archer dan Magician. Dexterity akan meningkat 3 poin. Magician berada di Common Grade, kelas jarak jauh yang menggunakan sihir. Anda akan menerima pengetahuan dasar tentang sihir. Selain itu, Anda akan dapat mengubah kelas yang terkait dengan sihir, seperti Black Magic, Archmage, dan Summoner. Magic Power meningkat 3 poin. Archer adalah kelas yang bagus untuk yang bersantai. Kelas Magician akan meningkatkan sihirku. Tapi, aku tidak tahu berapa banyak poin yang aku punya. Namun, kelas Commander hanya berada di Rare Gate. Itu merupakan kelas dengan sedikit atau tanpa kemampuan bertaruh daripada berdiri di garis depan pertempuran. Kelas ini lebih memahami situasi dan memberi perintah dari belakang. Jarak pandang mereka sedikit lebih luas. Tidak diketahui tentang kelas ini akan berevolusi menjadi kelas apa, dan intelijennya akan meningkat 1 poin. Namun Kyung masih bingung mengenai maksud dari jarak pandang yang akan menjadi luas. Tak lama dari itu, Hyungsung sudah kembali. Dia tahu kalau Kyung baru saja membuka kelasnya. Hyungsung bertanya mengenai kelas apa saja yang Kyung dapatkan. Dan Kyung menjelaskan bahwa dia mendapatkan kelas Warrior, Archer, dan Magician yang berada di Common Grade. Dan dia juga mendapatkan Commander yang berada di Rare Grade. Mendengar kelas Commander, Hyungsung sedikit terkejut. Sedangkan di dalam hati, Kyung berpikir itu mungkin kelas yang bagus. Atau mungkin kartu jebakan. Dengan penuh semangat dan juga harapan, Diogo menyuruh Kyung untuk memilih kelas Commander. Dia tak tahu kenapa, tapi dia merasa menjadi Commander itu cocok untuk Kyung. Di dalam pikiran Diogo, Kyung memang sangat cocok dengan tipe Commander. Dia memiliki harapan apabila Kyung memimpin mereka, mereka pasti menang. Tapi menurut Kyung, dia lebih pantas disebut penipu daripada Commander. Hyungsung di situ berpikir lebih baik Kyung memilih kelas yang lainnya.
Karena itu bisa menambah stat milik Kyung sebesar 3 dari awal. Tapi Daeogo di situ memaksa Kyung untuk memilih Commander, sedangkan Hyungsung menyuruh untuk memilih Archer. Mereka berdua terus memaksa Kyung untuk memilih kelas yang mereka inginkan satu sama lain. Archer, Commander, Archer, Commander, Archer, Commander, dan seterusnya. Mereka terus berdebat satu sama lain. Kyung melihat ke arah panel kelas dan berpikir kelas apa yang harus ia pilih. Dan pada akhirnya, ia memutuskan untuk memilih salah satu kelas yang menurutnya cocok. Dan celum, Kyung berhasil mendapatkan kelasnya. Mengenai kelas apa yang Kyung pilih, saya juga belum tahu. Bahkan Daeogo dan Hyungsung sangat penasaran dengan itu. Dan ternyata Kyung memilih kelas Magician. Waduh, di luar prediksi BMKG ternyata. Daeogo yang tahu kalau Kyung tak memilih kelas Commander, langsung dia membatu. Baginya itu tidak masuk akal. Hyungsung mencoba bertanya alasan Kyung memilih Magician. Kyung beralasan bahwa itu karena intuisinya saja. Tapi sebenarnya ada alasan tersendiri Kyung memilih Magician. Karena Archer tidak cocok, Kyung tidak begitu bisa menggunakan tubuhnya sendiri dengan optimal. Dan mengenai Commander, meskipun itu sedikit menarik, tapi stat yang Kyung dapatkan hanya satu saja. Dibandingkan dengan Magician, itu bisa menaikkan stat intelijennya yang sudah tinggi. Selain itu, stat mananya pun ikut meningkat menjadi common. Berhubungan, Kyung tidak memiliki mana sama sekali. Meningkatkan 3 stat itu sangat menguntungkan baginya. Kemudian muncul notif yang memberitahu Kyung, Anda mendapatkan pengetahuan dasar tentang sihir. Stat mana telah meningkat sebesar 3 karena efek dari kelas Anda. Dan disusul notif lainnya juga yang memberikan banyak sekali pengetahuan Magician kepada Kyung. Setelah itu Kyung mencoba untuk melihat profil miliknya. Terlihat di situ nama Lee Kyung, umur 25, posisi Craftful strategis. Kelas tidak ada kelas, titel tidak ada, efek kelas, mendapatkan pengetahuan dasar tentang sihir. Dan tak lupa juga stat milik Kyung banyak yang telah berubah, terutama di bagian mana. Ya meskipun mana Kyung hanya 3 poin saja, bagi dia itu sangatlah berguna. Kyung juga bertanya mengenai kelas yang Daeogo dapatkan. Daeogo berkata apabila dia mendapatkan 2 pilihan, antara Silderman dan juga Priest. Tapi masalahnya, dia bingung mana yang harus dia pilih. Secara serempak, Kyung dan Hyungsung menyuruh memilih Silderman. Namun sebenarnya, Daeogo sedikit tertarik dengan Priest. Dan pada akhirnya, Daeogo pun memilih salah satu dari 2 pilihan kelas itu. Kyung sangat penasaran dengan pilihan Daeogo. Daeogo menenangkan Kyung karena dia memilih apa yang Kyung inginkan. Ya, dia memilih Silderman. Kyung sangat senang karena Daeogo memilih Silderman, karena dia merasa sekarang dia memiliki seorang princess secara resmi. Hyungsung mengucapkan selamat kepada Daeogo. Ia juga mengajak mereka untuk segera kembali pulang. Namun sebelum itu, Hyungsung bingung cara mereka akan membagi makanannya. Kyung berkata bahwa 2 kantong saja sudah cukup untuknya dan juga Daeogo. Dan sisanya, Hyungsung bisa berikan kepada orang-orang. Hyungsung sangat terharu dengan kebaikan Kyung. Ia sangat berterima kasih kepada Kyung. Pada akhirnya, scene kini kembali ke shelter. Terlihat di situ Ji-hye sedang memakan roti dengan santainya. Di situ juga ada seseorang perempuan yang bertanya mengenai kedatangan kelompok dari Hyungsung. Dia sekarang sangatlah lapar, jadi dia gak bisa menahannya lagi. Ji-hye berkata bahwa mereka pasti akan segera datang. Dia meminta orang itu untuk menunggu saja. Ji-hye mencoba menawarkan sedikit roti yang ia makan, dan ia pun akan membagi roti itu dengan wanita itu. Namun di situ juga ada seorang pria yang kelaparan, ingin meminta sebagian roti itu juga. Tapi ya, setelah membaginya, Ji-hye hanya memberikan roti itu kepada wanita itu saja. Sedangkan si pria hanya diberikan beberapa potong roti saja. Tapi cara memberinya seperti memberi makan angsa. Waduh. Tak lama dari itu, kelompok Hyungsung sudah kembali. Ji-hye yang melihatnya dengan ramainya menyambut kedatangan mereka. Ji-hye meminta kepada Hyungsung untuk menyerahkan semua barangnya kepada dirinya. Di lain sisi, Kyung didatangi oleh seorang pria berkacamata yang ingin menjilat Kyung. Dengan berlagak sok baik, namun Kyung sadar dengan niatan orang itu. Jadi dia mengabaikan orang itu.
Diogo yang melihat itu mempertanyakan kepada Kyong apakah dia benar-benar tidak mau berbagi. Dengan tegas Kyong memperingati Diogo bahwa mereka itu bukanlah petugas bansos. Kyong menyuruh Diogo untuk memberitahu semua orang kalau mau makan harus ikut berjuang. Dia juga berpikir kemungkinan Hyungsung mengajak mereka ke sini untuk memotivasi semua orang. Terlihat di situ Ji dengan senyum palsunya. Ia membagikan makanan kepada semua orang yang ada di situ. Kyong menatap ke arah Ji dan menyimpulkan bahwa Ji lah yang menjadi penanggung jawab kepada semua orang yang di sini ketika Hyungsung sedang tidak ada. Dia adalah tipe orang yang tunduk sama orang berkuasa dan menindas orang yang lemah. Intinya, ketika Hyungsung tidak ada, dialah rajanya. Nampak orang-orang yang tidak memiliki keterampilan bertarung. Mereka hanya bisa mengandalkan makanan kepada para petarung atau Hyungsung. Orang yang tak sanggup apa-apa dan tidak memiliki koneksi. Mereka bekerja dengan memindahkan batu-batu besar dan menyusunnya sebagai tembok pelindung. Bahkan Jung Hayan yang lemah itu dipaksa mengangkat batu yang beratnya. Gak usah ditanya, karena saya juga tidak tahu. Melihat Jung Hayan yang bekerja sangat berat, Kyong sadar bagaimana Jung Hayan diperlakukan di sini. Kyong memanggil Diogo dan menyuruhnya untuk memberikan makanan kepada Jung Hayan. Diogo yang mendapati perintah itu, awalnya dia kaget. Tapi dia memiliki pemikiran lain soal perasaan Kyong kepada Jung Hayan. Hayan, kamu pasti lelah dan kesepian. Hanya kami berdua saja yang mau membantumu, benar kan? Kamu pasti akan merasa sangat berterima kasih ketika seseorang membantumu ketika kamu sedang lemah dan tidak berdaya. Benar kan Hayan? Kami ini bisa diandalkan lu. Kamu mau kami membantumu? Benar kan? Ya, itulah kata-kata yang diucapkan di dalam hati Kyong. Namun sebelum Diogo memberikan makanan kepada Jung Hayan, tiba-tiba ada seorang pria dengan ramahnya membagikan roti kepada Jung Hayan. Kyong yang melihat itu langsung memasang tatapan sinus ke arah orang itu. Kyong bertanya-tanya mengenai identitas orang itu. Bagi Kyong, dia sudah berani mendekati harta karunnya. Tapi sebenarnya Kyong sadar dengan niatan asli dari orang itu. Karena sudah jelas, dia tak mungkin bersikap baik dengan memberikan makanan kepada orang lain. Dia sendiri aja memiliki makanan pas-pasan. Jadi, dengan kata lain, dia memiliki maksud terselubung. Melihat ada orang lain yang mendekati Jung Hayan, Diogo sedikit ragu untuk menemuinya. Namun Kyong menyuruh Diogo untuk terus melakukannya. Dengan senyum ramahnya, orang itu berkata kepada Hayan apabila dia dekat dengan Ji, jadi dia bisa mendapatkan roti itu. Oleh karena itu, dia ingin memberikan roti itu kepada Hayan. Tapi Hayan yang orangnya gak enakan. Ia menolak roti itu. Tapi orang itu terus memaksa Hayan untuk menerima roti itu. Ya, karena orang itu terus memaksa, Hayan gak ada pilihan lain untuk menerimanya. Hayan berpikir orang itu adalah orang yang baik. Ia juga teringat saat ia ditolong oleh Kyong. Dia penasaran Kyong sekarang lagi ngapain. Dengan wajah seperti orang meum, dia bertanya kepada Hayan apabila ia ingin dekat dengan Hayan. Hayan yang sudah percaya kalau orang itu adalah orang baik, menerima ajakan orang itu. Tapi yang tidak disadari ternyata orang itu memiliki maksud lain dengan perkataannya. Dengan tidak sopannya orang itu langsung memegang tangan Hayan. Dan dengan wajah meumnya, dia menggoda Hayan. Hayan yang mendapati perlakuan seperti itu meminta orang itu untuk melepaskannya. Namun dengan muka jeleknya, orang itu menekan Hayan. Kau masih tak mengerti lagi berada di situasi seperti apa? Hei, Jung Hayan, kau kira aku melakukan kegiatan amal untukmu? Seharusnya kau tahu cara balas budi. Apa aku harus bilang keras-keras padamu? Dengan kasarnya, orang itu menarik Jung Hayan dan terus menindasnya. Kalau kau mau punya waktu yang mudah, mulai sekarang, sebaiknya kau bersikap baik-baik padaku. Dasar yang bego, masih gak ngerti situasinya juga ya, Dalam situasi itu, Diogo datang dan meminta orang itu untuk tidak melakukan itu. Kalau dia tidak mau, ia akan meremukkan tangan orang itu. Dengan arogannya, orang itu mempertanyakan identitas Diogo.
tapi gak banyak cakap. Diogo langsung menyapu tangan orang itu. Cetum! Orang itu pun menjerit kesakitan. Diogo menganggap orang itu sangatlah pengecut. Ia menyuruh orang itu untuk tidak bertingkah lemah. Diogo langsung mencengkeram baju orang itu dan langsung melemparkannya. Bos, gludek. Dia pun langsung menjerit dan menangis dengan keras. Diogo meminta orang itu untuk berhenti menangis karena orang lain yang melihatnya akan berpikir bahwa dia adalah bayi. Tapi karena orang itu masih aja nangis, kesabaran Diogo gak bisa ditahan. Ia ingin mendisiplinkan orang itu dengan cara memberi salam olahraga. Namun Hayan menghentikan Diogo untuk bertindak terlalu jauh. Dan tak lama dari itu Jihye juga datang dan langsung berlari ke arah orang berkacamata itu. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga memperingati Diogo apabila kekerasan dilarang di tempat ini. Diogo menjelaskan bahwa orang itu seenaknya memegang tangan Hayan dan melakukan tindakan tidak senonoh kepada Hayan. Dia mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jihye mempertanyakan kebenaran kepada si kacamata itu. Si kacamata itu menyangkal perkataan Diogo. Dengan kebohongannya, dia mengarang cerita. Apabila dia memang memegang tangan Hayan, pasti akan menyebabkan kesalahpahaman. Tapi dia gak sengaja pegang tangannya. Mendengar kebohongan itu, Diogo hanya bisa menahan amarahnya. Jihye menyuruh orang itu untuk mengulangi perkataannya. Dan masih dengan kebohongannya, dia mengaku cuma bilang ke Hayan kalau dia ingin dekat dengan Hayan. Dan Hayan menerimanya. Karena pengakuan itu, Jihye menyuruh Hayan untuk memberikan kejelasan. Tapi karena Hayan orangnya memang pemalu dan penakut, dia hanya bisa diam. Bahkan semua orang yang ada di situ semua melihat ke arah Hayan dengan tatapan penuh intimidasi dan tekanan. Hayan berpikir dia tak salah apa-apa, tapi orang-orang melihatnya dengan tatapan seperti itu. Bahkan dia menganggap tempat ini sama dengan bumi, di mana semua orang selalu menyalahkannya dan mengucilkannya. Dengan menangis, Hayan berkata bahwa memang perkataan orang itu benar. Tapi setelah itu, dia memegang tangannya secara paksa dan ingin menodainya dengan berkata hal-hal yang aneh. Tapi Jihye menyela perkataan Hayan dengan berkata bahwa dia tidak mengerti dengan apa yang diomongin sama Hayan. Jihye menyimpulkan bahwa sebenarnya benar kalau Seogwo bilang dia ingin dekat dengan Hayan. Dan Hayan setuju dengan itu. Hayan membenarkan itu, tapi dia tidak tahu kalau itu maksudnya ehem. Jadi dia meminta maaf. Namun bagi Jihye, minta maaf saja masih tidak cukup. Dengan kata lain, dia menyuruh Hayan untuk meminta maaf yang sebenarnya kepada korban sesungguhnya dengan cara berlutut. Dengan otoritasnya, Jihye memaksa Hayan untuk segera berlutut. Sedangkan Hayan hanya bisa menangis dan harus menurutinya. Dan inilah waktu yang pas bagi Kyung untuk bertindak. Ia langsung pergi ke arah keributan itu dan mempertanyakan permasalahan yang terjadi. Oke guys, kita stop sampai chapter ini dulu aja ya sebentar. Soalnya saya mau nanya nih ke kalian. Ini chapter 8 sampai 9, isinya cuma konflik ringan. Kayak pertengkaran antara orang-orang yang ada di shelter aja. Jadi gak ada konflik pertarungan yang epic baku hantam, tak ada itu isinya. Jadi isinya cuma hanya permasalahan antara Jihye dan juga Hayan. Jadi saya mau ceritain sedikit aja dah. Chapter 8 masih bersoalan antara keributan Jihye dan juga Hayan. Di situ Kyung mencoba menenangkan mereka dan membuat keputusan yang dapat diterima semua orang. Jadi di antara Hayan dan juga Seogwo, mereka tak ada yang menerima hukuman. Di situ juga Kyung berhasil menyudutkan Jihye sehingga dia dibuat diam dan tak bisa berkata-kata. Setelah keributan itu semua, Kyung mengajak Jung Hayan untuk ikut dengannya dan menjelaskan semua yang terjadi. Ya, sebenarnya Kyung melakukan itu hanya demi mendapatkan kepercayaan Hayan. Sedangkan chapter 9 masih tidak ada konflik berat. Intinya, Jihye menemui Kyung dan meminta maaf atas semua yang dilakukannya. Jihye juga menyadari bahwa dia dan Kyung memiliki tipe yang sama. Dan di situ juga Jihye mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai seseorang yang ambisius seperti Kyung. Dia berpikir mereka berdua memiliki kesamaan. Jihye sebenarnya tahu
kalau Kyong ingin terlihat baik di hadapan Hayan. Jadi Kyong selalu berlagak sebagai pahlawan di hadapan Jung Hayan supaya mendapatkan kepercayaannya. Dan pada akhirnya mereka tukaran sumber nutrisi satu sama lain. Anjir. Kemudian Kyong mengajari Hayan untuk menggunakan sihir setiap harinya. Dengan itu juga dia bisa semakin dekat dan mendapatkan kepercayaan Hayan. Dan pada akhirnya, setelah pelatihan yang lama, Kyong yang penasaran dengan kelas yang didapatkan Jung Hayan. Ia menggunakan Mid AS untuk melihat profil Jung Hayan. Dan alangkah terkejutnya Kyong setelah tahu Jung Hayan mendapatkan kelas Magic tingkat common. Ya, intinya seperti itulah, tapi di chapter 10, konflik sesungguhnya akan dimulai. Gimana? Kalau kalian keberatan saya skip chapter 8 dan juga 9, saya akan ceritain fullnya. Kalau enggak ya nanti langsung menuju ke chapter 10 dengan konflik yang lebih seru. Ya saya rasa sampai di sini aja dulu. Saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.